Bayangkan ini bulan Agustus di Indonesia, jalan-jalan penuh bendera merah putih, lomba-lomba rakyat meriah, dan suara tawa memenuhi udara. Kita merayakan satu kata yang kita yakini telah kita menangkan, yaitu merdeka. Tapi pernahkah kita bertanya, seperti apa rasanya merdeka sepenuhnya? Bukan hanya bebas dari penjajahan asing, tapi juga bebas dari kemiskinan yang diwariskan turun-menurun, bebas dari bos, bebas dari tuan tanah, bahkan dari pemerintah yang memerintah dari singgasana. Dan dari pertanyaan itu, di Spanyol hampir satu abad yang lalu, ada jutaan orang yang mencoba mewujudkan kemerdekaan yang kita bayangkan itu. Kemerdekaan yang bukan hanya politik, tapi juga ekonomi, sosial, dan budaya. Para rakyat Spanyol di tahun 1936 mengambil alih pabrik, mengelola ladang secara kolektif, bahkan mengatur kota tanpa polisi dan wali kota. Semua dilakukan oleh rakyat biasa di tengah berkecamuknya perang saudara. Selama 3 tahun, dunia menyaksikan sebuah percobaan sosial terbesar abad ke-20, sebuah momen di mana kemerdekaan tidak hanya dideklarasikan, tetapi dijalani, dibangun, dan dipertahankan dengan darah dan keberanian. Dan pertanyaannya sekarang, mengapa hampir tidak ada yang menceritakan kisah ini? Untuk memahami revolusi ini, kita harus mundur ke awal 1930-an, di mana pada masa ini, Spanyol adalah negeri dengan sejarah panjang kejayaan imperium yang dahulu menguasai Amerika Latin, sebagian Asia, dan Afrika. Tetapi pada awal abad ke-20, Spanyol hanyalah bayangan dari kebesarannya dulu, sebab pada masa ini, Spanyol adalah monarki yang rapuh, yang dilanda kesenjangan sosial, terbelakang secara industri, dan terpecah secara sosial. Paul Preston dalam bukunya yang berjudul The Spanish Civil War, Reaction, Revolution, and Revenge mencatat bahwa di wilayah-wilayah seperti Andalusia dan Extremadura, sebagian tanah subur dimiliki oleh segelintir latifundistas atau para tuan tanah besar yang mengelola perkebunan luas dengan tenaga buruh tani musiman. Jutaan petani miskin hidup dari upah harian yang minim dari tuan tanah itu dengan tanpa kepastian kerja dan seringkali harus menunggu di alun-alun desa sejak fajar berharap dipanggil untuk bekerja di ladang. Situasi ini dari hari ke hari dan dari generasi ke generasi membentuk sebuah pola ketergantungan yang tidak hanya menahan mereka dalam lingkaran kemiskinan, tetapi juga memupuk perasaan frustasi yang perlahan berkembang menjadi kemarahan kolektif. Sebab sistem ini bukan hanya mengekalkan kemiskinan, tetapi juga menanamkan kebencian sosial yang mendalam di antara kelas pekerja terhadap elit tanah. Namun ketidakadilan itu tidak hanya bersumber dari kepemilikan tanah semata. Kesenjangan ekonomi itu diperparah oleh peran dominan gereja Katolik dalam kehidupan publik. Helen Graham dalam bukunya yang berjudul The Spanish Republic at War 1936-1939 menulis bahwa gereja bukan hanya lembaga keagamaan, melainkan juga kekuatan politik dan ekonomi besar. Ia memiliki tanah, sekolah, rumah sakit, bahkan pengaruh kuat di parlemen. Pendidikan di pedesaan nyaris sepenuhnya berada di bawah kendali gereja dengan kurikulum yang lebih menekankan doktrin moral ketimbang keterampilan praktis atau pemikiran kritis. Hal ini membuat gagasan-gagasan modern seperti sekularisme, kesetaraan gender, atau kebebasan berekspresi sulit berkembang di tengah rakyat. Secara politik, Spanyol pada awal abad ke-20 adalah monarki konstitusional di bawah Raja Alfonso ke-13. Namun, sebagaimana dicatat oleh Paul Preston bahwa demokrasi parlementer Spanyol kala itu hanya sebatas formalitas, sistem yang disebut Turn Pacifico membuat dua partai besar, yakni Partai Konservatif dan Partai Liberal, bergantian berkuasa melalui pemilu yang penuh manipulasi, diatur oleh para caciques atau bos politik lokal. Sistem ini menguntungkan elit kota dan tuan tanah, sementara mayoritas rakyat nyaris tidak punya suara politik. Situasi semakin memburuk setelah kekalahan Spanyol dalam Perang Rif melawan pasukan pemberontak Maroko pada tahun 1921. Anthony Beaufort dalam bukunya yang berjudul The Battle for Spain menyebut kekalahan di Annual sebagai salah satu bencana militer terbesar dalam sejarah Spanyol modern. Ribuan tentara gugur dan opini publik mengecam keras pemerintah serta militer. Kekalahan ini juga memperkuat keyakinan sebagian perwira bahwa pemerintahan sipil lemah dan tidak efektif, sehingga mereka mulai mendorong gagasan pemerintahan otoriter. Atas semua permasalahan yang ada itu, krisis politik di Spanyol memuncak pada tahun 1923 ketika Jenderal Miguel Primo de Rivera melakukan kudeta militer dengan restu Alfonso ke-13. Ia memerintah sebagai diktator selama 7 tahun, membangun infrastruktur besar-besaran dan mencoba menenangkan ketegangan sosial. Namun, sebagaimana dicatat oleh Stanley G. Payne dalam bukunya berjudul The Spanish Civil War, The Soviet Union and Communism, bahwa upaya Primo de Rivera tidak menyentuh akar permasalahan. Ketimpangan sosial tetap menganga dan
represi terhadap gerakan buruh serta oposisi politik hanya menunda, bukan mencegah ledakan ketidakpuasan rakyat. Ketika rejimnya runtuh pada tahun 1930, monarki yang selama ini mendukungnya ikut kehilangan legitimasi di mata publik. April 1931 menjadi momen yang krusial. Gelombang demonstrasi besar di Madrid, Barcelona, dan kota-kota lain memaksa Alfonso XIII meninggalkan negeri itu tanpa secara resmi turun tahta. Dalam euforia kemenangan rakyat, berdirilah Republik Spanyol kedua. Stanley Gippen dalam bukunya yang telah disebutkan di awal menggambarkan periode ini sebagai masa penuh harapan, sebab pemerintah Republik segera meluncurkan agenda reformasi dengan melakukan redistribusi tanah untuk mengatasi kemiskinan pedesaan, melakukan sekularisasi lembaga negara untuk mengurangi kekuasaan gereja, dan melakukan reformasi militer untuk mengurangi jumlah perwira yang berlebihan, dan menginisiasi pemberian otonomi kepada wilayah-wilayah seperti Catalonia. Namun, setiap langkah reformasi segera memicu perlawanan sengit. Gereja menuding sekularisasi sebagai serangan terhadap iman. Para latifundistas memobilisasi kekuatan politik untuk menggagalkan redistribusi tanah. Militer menganggap reformasi sebagai upaya melemahkan kekuasaannya. Sementara itu, kelompok-kelompok buruh dan tani merasa reformasi berjalan terlalu lambat, sehingga mulai mengambil tindakan sendiri, termasuk menduduki lahan dan menggelar pemogokan massal. Ketegangan ini membuat Republik sejak awal berada di bawah tekanan dari dua arah. Kaum konservatif yang ingin mengembalikan tatanan lama dan kaum radikal yang menuntut perubahan lebih cepat dan menyeluruh. Situasi semakin panas ketika pada tahun 1933 pemilu mengembalikan kekuasaan ke tangan koalisi kanan tengah yang konservatif. Maka setelah menang pemilu, pemerintah baru yang berhaluan kanan membatalkan banyak reformasi dan memperkuat kembali peran gereja dan memicu kemarahan dan perlawanan dari kubu kiri. Hal ini memuncak pada revolusi Asturias di tahun 1934, di mana sebuah pemberontakan buruh yang dipimpin oleh sosialis dan anarkis di wilayah pertambangan Asturias. Pemberontakan ini dipadamkan dengan brutal oleh pasukan kolonial Maroko di bawah komando Jenderal Francisco Franco yang menewaskan ribuan orang. Ketika pemilu 1936 mendekat, atmosfer politik Spanyol sudah seperti bom waktu. Kubu kiri membentuk Frente Populer atau Front Populer, koalisi sosial demokrat, komunis, dan republikan yang berjanji melanjutkan agenda reformasi. Kubu kanan menuduh mereka sebagai ancaman komunis. Surat kabar saling menuduh, jalanan dipenuhi demonstrasi, dan bentrokan politik menjadi hal yang lumrah. Dengan kata lain, menjelang 1936, Spanyol adalah negeri yang berada di ambang ledakan, sebuah negara yang berusaha berlari menuju modernitas, tetapi terjerat oleh rantai tradisi, ketimpangan, dan pertarungan ideologi. Februari 1936 menjadi bulan yang menentukan bagi sejarah Spanyol. Di tengah ketegangan politik yang sudah membara, rakyat kembali dipanggil ke kotak suara untuk memilih parlemen baru. Pemilu ini seperti telah diceritakan di awal, mempertemukan dua kekuatan yang sama sekali berbeda visi. Di satu sisi berdiri Front Populer, koalisi partai-partai kiri yang mencakup sosialis, komunis, republikan radikal, dan mendapat dukungan tak langsung dari organisasi anarkis terbesar di Spanyol, CNT. Di sisi lain berdiri Blok Nasional yang konservatif, didukung oleh kaum monarkis, gereja, dan sebagian besar perwira militer. Sejarawan anarkis Murray Bookchin dalam bukunya berjudul The Spanish Anarchist menjelaskan bahwa kemenangan Front Populer dengan selisih suara tipis tidak hanya menjadi sinyal politik, tetapi juga pemicu ledakan sosial. Di kota-kota industri, para buruh segera memaknai kemenangan ini sebagai mandat untuk mempercepat perubahan. Di pedesaan, terutama di Andalusia dan Extremadura, ribuan petani mulai menduduki lahan-lahan besar yang selama ini terbengkalai. Bookchin mencatat bahwa aksi pendudukan ini sering terjadi bahkan sebelum pemerintah sempat merancang kebijakan formal, mencerminkan bahwa dorongan revolusioner datang dari bawah, bukan sekadar dari parlemen. Di sisi lain, kelompok konservatif melihat kemenangan Front Populer sebagai ancaman eksistensial. Hugh Thomas dalam bukunya yang berjudul The Spanish Civil War mengatakan bahwa dalam kemenangan itu, kalangan kanan meyakini bahwa Spanyol sedang menuju revolusi komunis ala Bolshevik. Atas keyakinan dan kekhawatiran itu, maka tak lama surat kabar konservatif mulai menggambarkan situasi ini sebagai perang melawan peradaban Kristen. Gereja Katolik yang kekuasaannya telah diganggu sejak masa Republik Kedua berdiri memandang pemerintahan baru sebagai serangan langsung terhadap nilai-nilai tradisional. Bookchin dalam bukunya yang telah disebutkan di awal menekankan bahwa di balik layar, ketegangan ini bukan hanya soal ideologi politik, tetapi juga perebutan ruang kendali sosial. CNT dan sayap anarkis percaya bahwa revolusi sosial harus dimulai dari pengambil alihan langsung tempat kerja dan lahan oleh para pekerja. Di sisi lain, partai komunis yang tergabung dalam Front Populer lebih mengutamakan stabilitas
pemerintahan dan pembangunan kekuatan negara untuk menghadapi ancaman fasisme. Perbedaan ini membuat Front Populer sendiri rapuh karena ia membuat visi yang saling bertolak belakang. Atas ketidaksepahaman itu, situasi di jalanan pun memburuk dengan cepat. Helen Graham dalam bukunya yang telah disebutkan di awal mencatat bahwa hanya dalam waktu beberapa bulan setelah pemilu terjadi ratusan bentrokan politik, penembakan, dan pembunuhan di antara milisi sayap kiri dan sayap kanan. Falange Espanola, partai fasis yang dipimpin Jose Antonio Primo de Rivera, mengintensifkan kampanye teror terhadap aktivis buruh. Sebagai balasan, kelompok milisi pekerja yang berafiliasi dengan CNT dan UGT melakukan aksi-aksi balasan, dari sabotase hingga serangan bersenjata. Ketidakstabilan ini diperparah oleh krisis kepercayaan di tubuh militer. Banyak jenderal, termasuk Francisco Franco, memandang pemerintahan Front Populer sebagai ancaman bagi kesatuan Spanyol. Stanley G. Payne dalam bukunya yang berjudul The Spanish Civil War, The Soviet Union and Communism mencatat bahwa sejak bulan Maret di tahun 1936, sejumlah perwira tinggi mulai merencanakan kudeta militer. Mereka membangun jaringan rahasia yang kelak dikenal sebagai Union Militer Espanola dengan tujuan menggulingkan pemerintahan dan memulihkan tatanan konservatif. Namun, yang membuat periode ini benar-benar unik adalah bagaimana rakyat pekerja di banyak wilayah Spanyol sudah mulai membangun embrio masyarakat baru bahkan sebelum kudeta dimulai. Di beberapa kota seperti Zaragoza dan Barcelona, serikat buruh CNT mulai mengatur distribusi pangan, transportasi, dan bahkan keamanan lingkungan. Bookchin dalam hal ini mengatakan bahwa ini adalah revolusi yang berjalan di bawah bayang-bayang republik, sebuah gerakan akar rumput yang tidak menunggu restu parlemen, melainkan lahir dari keyakinan bahwa kebebasan hanya dapat diperoleh melalui tindakan langsung. Sementara itu, di bulan-bulan menjelang Juli di tahun 1936, kekerasan politik meningkat tajam. Kekerasan politik itu puncaknya terjadi pada tanggal 13 Juli di tahun 1936, ketika Jose Calvo Sotelo, tokoh penting sayap kanan monarkis, dibunuh oleh anggota Garda Assalto yang berafiliasi dengan sosialis. Peristiwa ini menjadi dalih yang dinantikan oleh para perwira Union Militer Espanola untuk memulai kudeta militer yang telah lama mereka siapkan. Bagi Bookchin, pembunuhan Calvo Sotelo hanyalah percikan terakhir pada tong mesiu yang telah disusun selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Spanyol pada musim panas 1936 adalah negeri yang dua kekuatan utamanya, kelas pekerja revolusioner dan elit konservatif militer, sama-sama melihat bahwa kompromi sudah mustahil. Satu pihak bersiap untuk revolusi sosial yang menghapus kepemilikan pribadi atas alat produksi, pihak lain bersiap untuk perang suci mempertahankan Spanyol tradisional. Pada titik inilah benturan besar sudah tidak bisa terhindarkan, dan ketika kudeta militer akhirnya dilancarkan, peristiwa ini bukan hanya menjadi pemicu pecahnya perang saudara, tetapi juga membuka jalan bagi salah satu eksperimen paling berani dalam sejarah umat manusia, upaya membangun masyarakat tanpa negara dan tanpa kelas. Pada tanggal 17 Juli di tahun 1936, berita kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Francisco Franco mulai menyebar dari garnison-garnison di Maroko, Spanyol. Hanya dalam waktu 24 jam, pertempuran meluas ke kota-kota besar di semenanjung Iberia, di Barcelona, Valencia, dan Madrid. Ribuan buruh dan anggota serikat pekerja bangkit dari rumah-rumah dan barak mereka, membentuk barisan untuk melawan pasukan pemberontak. Murray Bookchin dalam bukunya berjudul To Remember Spain, The Anarchist and Syndicalist Revolution of 1936 menjelaskan bahwa gelombang perlawanan ini bukanlah spontanitas murni, melainkan buah dari puluhan tahun tradisi militan Serikat Confederation Nacional del Trabajo atau CNT dan Federation Anarquista Iberica atau FAI. Selama dekade 1990 sampai 1930-an, kota-kota industri Spanyol menjadi pusat pendidikan politik buruh, di mana rapat serikat, mogok kerja, dan diskusi ideologi berlangsung hampir setiap minggu. Jadi, ketika kudeta datang, mereka bukan hanya tahu cara bertempur, mereka tahu apa yang harus dilakukan setelah menang. Dan setelah pertempuran jalanan di Barcelona pada tanggal 19 Juli berakhir dengan kemenangan rakyat, suasana kita perlahan mulai berbalik. Garnison pemberontak berhasil dilumpuhkan, brigade yang sehari sebelumnya menjadi garis pertahanan dibongkar, dan jalan-jalan pun kembali aman untuk dilalui. Namun begitu pemberontakan berhasil dilumpuhkan, masalah yang lebih besar muncul, sebab pemerintah pusat di Madrid tidak lagi punya kendali langsung dan otoritas kota nyaris kosong. Dan hal ini seperti diungkapkan Antonio Bifor dalam bukunya yang berjudul The Battle for Spain, bahwa inilah momen di mana kekuasaan berpindah ke tangan komit rakyat, bukan karena revolusi diumumkan secara resmi, tetapi karena tidak ada lagi otoritas lain yang berfungsi. Kekosongan itu tidak dibiarkan menganga begitu lama. Di Barcelona, para buruh transportasi tram berkumpul di depot utama untuk merumuskan langkah selanjutnya.
Dan di pertemuan di depot itu, mereka memutuskan untuk tidak menunggu instruksi pemerintah atau wali kota. Maka dari keputusan bersama itu, dengan waktu cepat rel diperbaiki, kereta tram dioperasikan kembali, jadwal baru dibuat, dan sebagian layanan bahkan digratiskan bagi pekerja miskin. Semua keputusan ini diambil dalam rapat pleno pekerja, model yang oleh kaum anarkis disebut autogestion atau pengelolaan mandiri. Bookchin menekankan bahwa kemampuan untuk beralih dari perlawanan bersenjata ke manajemen sosial ini lahir dari budaya organisasi yang dibangun selama puluhan tahun. CNT tidak hanya mengajarkan cara memimpin mogok, tetapi juga bagaimana mengatur logistik, keuangan, dan distribusi barang. Maka ketika negara lumpuh, buruh tidak sekadar menggantikan peran pemerintah, mereka membangun bentuk pemerintahan sendiri. Dan pengambil alihan tidak berhenti di sektor transportasi. Di Barcelona, Valencia, dan sebagian Madrid, buruh yang tergabung dalam CNT dan UGT membentuk komite pengelolaan di tempat kerja masing-masing. Pabrik tekstil di daerah Poblenou misalnya, yang dulunya dimiliki oleh keluarga industri besar, kini dikelola oleh rapat pleno para pekerja. Setiap minggu rapat ini memutuskan produksi, pembelian bahan baku, distribusi barang, dan pembagian keuntungan, yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan komunitas atau mendukung upaya perang. Hotel-hotel besar di Barcelona seperti Hotel Cullen dan Ritz juga diambil alih. Ronald Fraser dalam bukunya yang telah disebutkan di awal mencatat kisah para pelayan hotel yang berubah menjadi pengelola. Mereka membentuk sistem rotasi kerja yang adil, menghapus perbedaan mencolok antara staf senior dan junior, dan menggunakan sebagian kamar hotel untuk menampung pengungsi dari zona perang. Bioskop pun tidak luput dari transformasi. Di Valencia, komite buruh bioskop memutuskan untuk menayangkan film tanpa biaya masuk pada malam tertentu, khusus untuk anak-anak dan keluarga miskin. Beberapa bioskop bahkan memutar film edukatif tentang literasi dan sejarah gerakan buruh. Dalam denyut revolusi ini, atmosfer kota berubah total. Jalan-jalan dipenuhi poster berwarna cerah yang menyerukan solidaritas, kerja kolektif, dan pertahanan revolusi. Toko-toko yang sebelumnya milik pengusaha besar kini menampilkan papan bertuliskan dikolektivisasi. Dan atas perubahan sistem yang terjadi di kota, maka bagi warga kota ini bukan sekadar perubahan ekonomi. Ini adalah perasaan bahwa kota ini milik kita semua. Namun denyut revolusi tidak hanya bergetar di jalan-jalan kota. Di pedesaan, revolusi itu juga terjadi dengan mengambil bentuk yang berbeda, namun sama radikalnya. Di Aragon, Levante, dan sebagian besar Andalusia yang berhasil mempertahankan diri dari pasukan Franco, ribuan komunitas petani memutuskan untuk menghapus kepemilikan pribadi atas lahan. Mereka menggabungkan tanah, peralatan, dan ternak menjadi milik bersama, lalu membentuk dewan desa untuk mengatur pembagian kerja dan hasil panen. Di Aragon, yang menjadi basis kuat CNT, kolektivisasi bahkan mencakup sekitar 75% lahan pertanian di wilayah yang bebas dari kendali Franco. Helen Graham dalam bukunya yang berjudul The Spanish Republic at War bahkan mencatat bahwa banyak kolektif menghapus uang sama sekali dan menggantinya dengan sistem kupon atau pembagian barang sesuai kebutuhan. Di Levante, sebagian kolektif tetap mempertahankan uang, tetapi mengatur harga secara kolektif untuk menghindari spekulasi. Namun di luar itu semua, kolektivisasi yang tengah terjadi itu tidak hanya mengubah wajah perekonomian, tetapi juga merombak tatanan sosial dan budaya desa. Sekolah-sekolah baru mulai berdiri. Bagi banyak desa, inilah pertama kalinya anak-anak mereka mengenal ruang kelas. Klinik-klinik kesehatan gratis juga dibuka dan dijalankan oleh tenaga medis sukarelawan yang datang dari kota. Bahkan di beberapa komunitas, lahir kelompok seni dan musik yang menghidupkan malam-malam desa, memperkaya kehidupan budaya, dan memberi ruang bagi warga untuk merayakan kebebasan yang baru mereka rasakan. Dan atas peristiwa ini, banyak sejarawan dan ahli sosial menilai momen ini sebagai momen pembebasan sejati. Karena untuk pertama kalinya, warga desa merasa benar-benar memiliki kendali atas kehidupan mereka. Namun, masa bulan madu revolusi ini tidak berlangsung tanpa hambatan. Ketika kudeta militer yang dipimpin Jenderal Francisco Franco pada tanggal 17 dan 19 Juli di tahun 1936 gagal merebut kekuasaan sepenuhnya, Spanyol pecah menjadi dua dunia yang berbeda. Di satu sisi adalah wilayah republik yang mempertahankan pemerintah sah, hasil pemilu demokratis, dan kini menjadi pusat eksperimen sosial yang belum pernah terjadi di Eropa modern. Di sisi lain adalah wilayah nasionalis yang dipimpin oleh para jenderal pemberontak yang menginginkan negara terpusat, otoriter, dan berpihak pada gereja Katolik konservatif. Anthony Beaufort dalam bukunya yang telah disebutkan di awal mencatat bahwa dari hari-hari pertama setelah kudeta gagal, Spanyol bukan lagi sekadar menghadapi krisis politik, tetapi telah menjadi ajang pertarungan dua visi masa depan, yang mana satu dibangun di atas revolusi sosial, satu lagi di atas fasisme dan tatanan militeris. Dan dari keterpecahan itu, peta awal perang antar rakyat Spanyol terbentuk dalam hitungan minggu.
termasuk Castilla y León, sebagian besar Galicia, Navarra, dan kota-kota penting seperti Valladolid dan Burgos yang segera menjadi ibu kota sementara mereka. Di selatan, Sevilla jatuh ke tangan nasionalis setelah pertempuran singkat yang memberi mereka pelabuhan strategis untuk menerima bantuan luar negeri. Republik sebaliknya mempertahankan kota Madrid, zona industri besar di Catalunya dan Valencia, wilayah pertanian kolektivis di Aragon dan Levante, serta sebagian besar wilayah pesisir Mediterania. Sejak awal perang, kekuatan militer kedua belah pihak memanglah tidak seimbang, sebab nasionalis memiliki sebagian besar perwira tinggi angkatan darat, korps perwira berpengalaman dari perang Maroko, serta kontrol atas unit pasukan kolonial yang keras dan disiplin seperti Tercio, yakni Legiun Spanyol, dan Regulares, yakni pasukan Maroko. Sementara kaum Republik meski memiliki jumlah pasukan lebih besar secara total, tetapi banyak yang merupakan milisi rakyat yang baru dibentuk dan persenjataannya beragam. Maka atas kenyataan ini, pasukan Republik menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan pasukan nasionalis yang merupakan para profesional yang terlatih dalam perang konvensional. Mengingat perang ini juga menggambarkan peran antar dua ideologi dalam membayangkan dunia, maka dalam waktu singkat, perang sipil Spanyol berubah menjadi perang internasional yang terselubung. Sebab Franco dalam hal ini mendapatkan dukungan penuh dari dua kekuatan fasis terbesar di Eropa, yakni Nazi Jerman dan fasis Italia. Hitler yang melihat Spanyol sebagai kesempatan untuk menguji teknologi dan taktik baru, mengirimkan Legion Condor, satuan udara elit yang dilengkapi pesawat tempur Messerschmitt Bf-109 dan pembom Junkers Ju-52 yang kelak diperkuat dengan Heinkel Hi-111. Mereka bertanggung jawab atas serangan-serangan udara presisi yang belum pernah dialami dunia sebelumnya, termasuk pengeboman Guernica pada bulan April di tahun 1937 yang menewaskan ratusan warga sipil dan menjadi simbol kengerian perang modern. Mussolini di sisi lain mengirimkan lebih dari 70.000 tentara, ratusan tank Fiat Ansaldo, dan pesawat tempur yang memperkuat serangan nasionalis di front selatan. Sejarawan Hugh Thomas dalam hal ini menyebut dukungan ini sebagai faktor kunci yang memungkinkan Franco mempertahankan momentum militer sejak awal perang. Bagi Republik, dukungan asing datang jauh lebih lambat dan bersyarat. Uni Soviet di bawah Joseph Stalin menjadi satu-satunya kekuatan besar yang secara resmi mengirimkan bantuan militer. Pada bulan Oktober di tahun 1937, kapal-kapal Soviet mulai tiba di pelabuhan Cartagena membawa tank T-26, pesawat tempur Polikarpov 115 dan 116, serta senjata artileri. Namun seperti dicatat Helen Graham dalam bukunya yang berjudul The Spanish Republic at War, bahwa bantuan ini tidak gratis. Stalin menuntut pembayaran emas cadangan Bank Spanyol sekitar 510 ton yang dikirim ke Odessa, dan lebih dari itu, Soviet memanfaatkan bantuan militer untuk memperkuat pengaruh politik Partai Komunis Spanyol atau PCI dalam hal mendorong sentralisasi militer dan menekan faksi-faksi revolusioner seperti CNT, FAI, dan POUM yang dianggap mengancam strategi front persatuan melawan Franco. Meski begitu, semangat internasionalisme melahirkan fenomena unik. Dengan membentuk Brigade Internasional, ribuan sukarelawan lebih dari 50 negara, buruh, intelektual, pelajar, bahkan penulis datang ke Spanyol untuk melawan fasisme. Mereka direkrut oleh Komintern dan dilatih di Albacete sebelum dikirim ke medan perang. Ernest Hemingway yang kemudian menulis For Whom the Bell Tolls meliput perang dari dekat, sedangkan novelis George Orwell yang bertempur bersama milisi POUM di front Aragon menulis Homage to Catalonia yang menggambarkan dengan baik heroisme maupun kekacauan yang ia temui. Orwell terkesan oleh kesetaraan sosial di Barcelona pada awal perang, namun juga kecewa melihat perpecahan internal di pihak Republik yang pada akhirnya melemahkan perlawanan terhadap Franco. Sayangnya dukungan moral ini tidak diimbangi keunggulan logistik nasionalis. Inggris dan Prancis meskipun secara ideologis dekat dengan Republik memilih kebijakan non-intervensi melalui Komit Non-Intervensi di London. Secara resmi kebijakan ini melarang pengiriman senjata kepada kedua pihak, tetapi pada praktiknya lebih merugikan Republik. Nasionalis terus menerima suplai rutin dari Jerman dan Italia tanpa hambatan yang berarti, sementara Republik terpaksa mencari jalur pasokan alternatif melalui Meksiko, Uni Soviet, dan pasar gelap internasional. Burnett Bulletin dalam bukunya berjudul The Spanish Civil War, Revolution and Counter-Revolution bahkan menuliskan bahwa kebijakan ini pada dasarnya membiarkan keseimbangan kekuatan condong ke pihak Franco. Seiring berjalannya waktu, perang sipil Spanyol menjadi laboratorium militer bagi teknologi dan strategi perang dunia kedua. Taktik Blitzkrieg, gabungan serangan udara, artileri, dan gerak cepat pasukan darat yang digunakan Legion Condor di front Spanyol kelak diterapkan dengan mematikan di Polandia pada tahun 1939 dan Prancis pada tahun 1940. Sementara itu di pihak Republik, eksperimen sosial dalam kolektivisasi tanah, pengelolaan industri oleh buruh, dan pembentukan militer rakyat berlangsung bersama dengan upaya perang, menciptakan dualitas unik yang jarang terjadi dalam sejarah modern.
Namun, intervensi asing juga memperdalam polarisasi internal. Dukungan Soviet memperkuat posisi Partai Komunis, tetapi juga memicu ketegangan dengan kaum anarkis dan sosialis radikal. Partai Komunis yang mendapat dukungan material dan politik dari Uni Soviet mendorong sentralisasi penuh atas ekonomi dan militer. Mereka berargumen bahwa tanpa koordinasi terpusat, perang tidak akan dimenangkan, dan karena itu eksperimen kolektivisasi harus ditunda. Burnett Bulletin dalam bukunya yang telah disebutkan di awal, dalam hal ini mencatat bahwa propaganda komunis mulai menggambarkan kolektif anarkis sebagai gangguan yang melemahkan upaya perang. Di sisi lain, para anarkis dan sosialis radikal menolak keras pendekatan ini. Mereka meyakini bahwa revolusi sosial yang sedang berlangsung adalah sumber utama semangat juang rakyat. Murray Bookchin dalam hal ini mengibaratkan dilema ini seperti menghentikan detak jantung demi menyelamatkan tubuh, dan ini adalah upaya yang sia-sia karena mengorbankan inti dari perjuangan itu sendiri. Atas ketidakadaan lagi tujuan yang sama, ketegangan itu pun akhirnya meledak dalam peristiwa tragis yang dikenal sebagai Mei 1937 di Barcelona, di mana perselisihan yang awalnya berkisar pada kendali atas gedung telekomunikasi berubah menjadi baku tembak terbuka di jalanan antara milisi CNT dan pasukan polisi pro-komunis. Dari kejadian inilah, selama hampir seminggu, kota dipenuhi brigade dan suara senapan, mengubah sesama pejuang anti-fasis menjadi musuh di medan pertempuran internal. George Orwell yang berada di kota saat itu menulis bahwa pihak yang sama-sama menentang Franco kini saling menembak di jalan-jalan yang sama. Sedangkan Anthony Beevor mencatat bahwa bentrokan ini menewaskan ratusan orang dan mematahkan kekuatan politik CNT di Catalunya, yang kemudian memberikan keuntungan strategis bagi kubu komunis dalam pemerintahan Republik. Sementara perang antar partai Republik terjadi di jalanan, tekanan ekonomi semakin mencekik wilayah Republik sebab armada laut nasionalis yang dibantu kapal-kapal perang Italia memberlakukan blokade yang memutus jalur perdagangan internasional. Bahan bakar menjadi langka, bahan makanan menyusut, dan harga-harga melambung tinggi. Ronald Fraser dalam bukunya yang telah disebutkan di awal menulis bahwa di Barcelona pada akhir tahun 1937, antrian panjang untuk roti dan minyak menjadi pemandangan sehari-hari, bahkan di kota yang menjadi simbol kekuatan revolusi. Kolektif buruh dan dewan kota harus memberlakukan sistem kupon distribusi, tetapi itu pun seringkali tidak mencukupi. Di pedesaan, kekurangan pupuk dan peralatan membuat produksi pertanian menurun. Masa kolektif memutuskan apakah akan mempertahankan distribusi gratis atau mulai memberlakukan kontribusi wajib. Keputusan-keputusan atas dilema itulah yang sering memicu perdebatan panjang di rapat desa. Dan seiring berlarutnya perang, moral di garis depan dan di kota-kota mulai merosot. Abel Paz dalam bukunya yang berjudul Buenaventura Durruti mencatat bahwa para pejuang termasuk Brigade Internasional mulai frustasi melihat perpecahan internal yang tidak kunjung mereda. Desersi meningkat di beberapa front, sementara di kota, pasar gelap mulai muncul kembali, menggerogoti struktur distribusi kolektif yang telah dibangun susah payah. Dan pada awal tahun 1938, peta perang di Spanyol mulai berubah drastis. Harapan yang sempat berkobar di pihak Republik perlahan meredup, bukan hanya karena tekanan militer dari nasionalis, tetapi juga akibat luka dalam yang tidak kunjung sembuh di tubuh revolusi. Anthony Beevor mencatat bahwa pada titik inilah, kekalahan Republik bukan lagi sekadar kemungkinan. Ia mulai terasa seperti bayangan yang mengikuti setiap pergerakan pasukan di medan perang. Kekalahan besar pertama yang mengubah arah perang terjadi di Front Aragon pada musim semi 1938. Setelah serangan besar yang dilancarkan Franco pada tanggal 9 Maret, pasukan nasionalis yang didukung oleh tank-tank Italia dan serangan udara Legion Condor berhasil memecah wilayah Republik menjadi dua bagian, memisahkan Catalunya dari zona pusat yang berpusat di Madrid dan Valencia. Hugh Thomas dalam bukunya yang berjudul The Spanish Civil War menggambarkan peristiwa ini sebagai pukulan strategis paling mematikan karena menghancurkan komunikasi langsung antara dua basis industri dan militer utama Republik. Bagi para pendukung revolusi sosial di Catalunya dan Aragon, ini bukan hanya kekalahan militer, tetapi juga pertanda bahwa eksperimen kolektivisasi yang mereka bangun sejak 1936 berada di ujung tanduk. Murray Bookchin sendiri dalam bukunya berjudul To Remember Spain mencatat bahwa di banyak desa yang direbut oleh nasionalis, kolektif pertanian dibubarkan secara paksa, tanah dikembalikan kepada tuan tanah lama atau ditempatkan di bawah kontrol negara fasis, dan para pemimpin lokal, terutama dari CNT, FAI, ditangkap atau dieksekusi. Pabrik, bengkel, bahkan bioskop yang dikelola buruh di Barcelona pun menghadapi ancaman serupa ketika gelombang perang semakin mendekat. Meski terpukul, Republik masih mencoba melancarkan serangan balasan.
Pertempuran Ebro yang dimulai pada tanggal 25 Juli di tahun 1938 adalah upaya terakhir untuk memulihkan inisiatif. Lebih dari 80.000 prajurit Republik termasuk sisa-sisa Brigade Internasional menyeberangi Sungai Ebro di bawah gelap malam. Hal itu berhasil mengejutkan pasukan Franco dan merebut beberapa posisi strategis. Namun, keunggulan udara dan artileri nasionalis yang terus-menerus memborbardir posisi Republik perlahan mengikis keberhasilan awal itu. Setelah lebih dari 3 bulan pertempuran sengit, pada tanggal 16 November 1938, pasukan Republik mundur ke posisi semula, meninggalkan ribuan korban di medan perang. Helen Graham dalam bukunya yang telah disebutkan di awal menyebut pertempuran Ebro ini sebagai nyala terakhir lilin sebelum gelap menyeliputi seluruh negeri. Sementara itu, dunia internasional yang pernah memberikan secercah dukungan mulai meninggalkan Republik. Pada bulan September di tahun 1938, di tengah tekanan diplomatik, pemerintah Republik mengumumkan penarikan semua brigade internasional, sebuah isyarat putus asa untuk menggalang simpati negara-negara demokratis Barat. Namun langkah ini tidak membuahkan hasil. Kebijakan non-intervensi yang diterapkan Inggris dan Prancis tetap tidak berubah. Sementara dukungan Soviet berkurang drastis karena Stalin mulai memusatkan perhatian pada Eropa Timur menjelang Perang Dunia Kedua. Sejarawan Burnett Bulletin menilai ini sebagai titik di mana Republik ditinggalkan sendirian untuk menghadapi badai. Memasuki bulan Januari di tahun 1939, pasukan nasionalis melancarkan ofensif besar menuju Catalunya, Barcelona, pusat revolusi dan industri Republik. Jatuh pada tanggal 26 Januari tanpa perlawanan besar karena pasukan Republik yang tersisa sudah kelelahan dan kekurangan amunisi. Kota itu segera berada di bawah kontrol militer Franco dan dalam hitungan hari, kolektivisasi dihapuskan sepenuhnya. Murray Bookchin mencatat bahwa banyak buruh dan petani yang selama 3 tahun mengelola sendiri tempat kerja mereka terpaksa kembali menjadi pekerja upahan, sementara ribuan aktivis anarkis, sosialis, dan komunis ditangkap atau melarikan diri ke pengasingan. Eksodus massal pun terjadi. Lebih dari 450.000 pengungsi yang dalam hal ini dikenal sebagai La Retirada menyeberangi perbatasan ke Prancis pada musim dingin di tahun 1939. Mereka terdiri dari tentara Republik, keluarga mereka, dan warga sipil yang takut akan pembalasan Franco. Banyak dari mereka ditempatkan di kamp-kamp pengungsi di pantai-pantai selatan Prancis dalam kondisi yang mengenaskan, minim makanan, air, dan perlindungan dari cuaca dingin. George Orwell yang sudah kembali ke Inggris dalam bukunya yang berjudul Home Back to Catalonia bahkan mengakui penderitaan ini adalah akhir tragis dari sebuah mimpi yang pernah terlihat begitu hidup di Barcelona 3 tahun sebelumnya. Madrid yang telah bertahan selama hampir 3 tahun pengepungan akhirnya jatuh pada tanggal 28 Maret di tahun 1939. Tidak ada pertempuran besar. Pemerintahan Republik yang tersisa telah runtuh setelah kudeta internal oleh Kolonel Segismundo Casado yang berhasil dapat menegosiasikan perdamaian dengan Franco. Namun Franco menolak semua negosiasi. Baginya hanya ada satu hasil yang mungkin, penyerahan tanpa syarat. Maka 2 hari kemudian, atau tepatnya pada tanggal 1 April, Franco mengumumkan secara resmi berakhirnya perang dengan pernyataan singkat La Guerra ha terminado, yang berarti perang telah berakhir. Dengan berakhirnya perang, revolusi sosial yang pernah membara di Spanyol pun padam. Kolektivisasi dibubarkan, serikat buruh dibubarkan secara paksa, partai politik dilarang kecuali Falange, partai tunggal fasis yang menjadi pilar rezim Franco. Ribuan pejuang Republik dieksekusi dalam bulan-bulan pertama pasca perang, sementara puluhan ribu lainnya mendekam di penjara. Paul Preston dalam bukunya yang berjudul The Spanish Holocaust menuliskan bahwa kekerasan perperangan bukan hanya balas dendam politik, tetapi juga sebuah upaya sistematis untuk menghapus ingatan kolektif tentang revolusi dan menghancurkan jaringan sosial yang pernah menopangnya. Namun, meskipun secara militer dan politik revolusi itu hancur, warisannya tetap hidup di hati mereka yang pernah menjadi bagian darinya. Murray Bookchin sendiri menutup refleksinya dalam bukunya dengan menyebut bahwa revolusi Spanyol 1936-1939 adalah percobaan terbesar umat manusia di abad ke-20 untuk membangun masyarakat tanpa penindasan. Meski berakhir di tangan kekuatan yang jauh lebih besar dari kemampuan mereka untuk bertahan, dalam kekalahan itu tersimpan kisah tentang keberanian luar biasa sekaligus pelajaran pahit tentang rapuhnya kebebasan ketika dikepung musuh dari luar dan terpecahnya dari dalam. Dan justru dari puing-puing inilah, bagi generasi berikutnya, revolusi Spanyol menjadi laboratorium sejarah yang menunjukkan bahwa buruh bisa mengelola pabrik, petani bisa mengatur distribusi hasil panen, dan masyarakat bisa berfungsi tanpa otoritas terpusat yang menindas. Sejarawan seperti Chris Ilham dan Hallam Graham menekankan bahwa walau hasil akhirnya pahit, keberhasilan sementara ini menginspirasi gerakan otonomis, anarkis, dan demokrasi langsung di seluruh dunia. Bahkan hingga hari ini, di bulan-bulan Juli atau Agustus, ketika komunitas anarkis dan kiri radikal di seluruh dunia memperingati revolusi Spanyol, poster-poster kolektif dan foto-foto hitam putih dari Barcelona 1936 masih beredar. Bukan sebagai nostalgia semata, tetapi sebagai pengingat bahwa mimpi tentang masyarakat egaliter pernah menjadi kenyataan, walau hanya sementara.